Sebelum menyimak presentasi, mari bersama-sama menyaksikan video profil singkat Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang keterampilan menyimak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nania Salma Hadani dari Prodi PGSD kelas 2B Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Keterampilan menyimak memerlukan konsentrasi. Penyimak yang baik akan memperhatikan simak dengan cermat dan seksama, sehingga ia mendapatkan informasi secara rinci dari simakan tersebut. Jadi, apa sih menyimak itu? Menyimak adalah kegiatan mendengarkan lambang lisan-lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi. Kegiatan menyimak tidak terlepas dari kegiatan berbahasa yang lain seperti berbicara atau menulis. Artinya, kegiatan menyimak haruslah didahului diikuti dengan kegiatan menulis, membaca, atau berbicara. Ya, setelah tadi ada pengertian dari menyimak, selanjutnya ada tujuan menyimak. Tujuan menyimak yang pertama ada untuk memperoleh fakta atau mendapatkan fakta. Yang kedua ada untuk menganalisis fakta. Yang ketiga ada untuk mengevaluasi fakta. Yang keempat ada untuk mendapatkan inspirasi. Yang kelima ada untuk mendapatkan hiburan atau menghibur diri. Dan yang keenam ada untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Selanjutnya ada unsur-unsur menyimak. Unsur-unsur menyimak ada 4. Yang pertama ada pembicara, yang kedua ada menyimak, yang ketiga ada bahan simakan, dan yang keempat ada bahasa lisan yang digunakan. Sifat-sifat menyimak. Sifat-sifat menyimak dibagi menjadi 2. Yang pertama ada menyimak interaktif. Menyimak interaktif adalah menyimak dengan melakukan tanya jawab dengan pembicara atau dengan penyimak lainnya. Yang kedua ada menyimak non interaktif. Menyimak non interaktif adalah kegiatan menyimak yang tidak disertai dengan tanya jawab atau interaktif antara pembicara dan penyimak. Selanjutnya ada manfaat menyimak. Manfaat menyimak yang pertama ada sebagai dasar belajar bahasa. Yang kedua, meningkatkan keterampilan bahasa yang lain. Yang ketiga, memperlancar komunikasi lisan. Dan yang keempat ada menambah wawasan atau pengetahuan. Menyimak dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah proses menyimak yang dilakukan hanya karena kebetulan dan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Macam-macam menyimak ekstensif. Yang pertama ada menyimak sosial. Contohnya mendengarkan orang tua memberikan nasihat atau mendengarkan percakapan sesama teman atau orang lain. Yang kedua ada menyimak sekunder. Menyimak sekunder itu menyimak secara kebetulan karena kita sedang melakukan aktivitas lain. Contoh sambil menulis, mendengarkan acara radio, televisi, melukis, menggambar, atau mendengarkan musik. Yang ketiga ada menyimak estetik. Menyimak estetik itu menyimak seseorang yang sedang membaca puisi, memainkan sebuah drama, cerita lakon, dan sebagainya. Dan yang keempat ada menyimak pasif. Menyimak pasif yaitu menyimak suatu bahasa, penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar. Contohnya itu seperti tukang becak yang biasa mengantarkan turis secara tidak langsung pandai berkomunikasi menggunakan bahasa asing.
Yang kedua ada menyimak intensif. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh konsentrasi untuk menangkap makna dan informasi yang dikehendaki. Macam-macam menyimak intensif. Yang pertama ada menyimak kritis. Menyimak dengan ketelitian secara objektif, memberi pemikiran pada hal-hal yang disimak, apakah isi makan tersebut terpercaya atau tidak, kemudian menarik kesimpulan dan membuat keputusan. Yang kedua ada menyimak konsentratif. Menyimak dengan mengikuti petunjuk untuk menelaah isi makan, mengenai urutan ide, dan mencatat kata-kata penting. Yang ketiga ada menyimak kreatif. Menyimak untuk mencapai penyelesaian atau pemecahan masalah serta menguji hasil penyelesaian tersebut. Penyimak mengadaptasikan pikiran imajinatif untuk menciptakan karya-karya atau hasil-hasil besar dalam tulisan-tulisan dan pendramaan. Yang keempat ada menyimak penyelidikan. Menyimak dengan tujuan menemukan hal yang baru yang menarik perhatian, contoh isu yang aktual atau menyimak pergunjingan. Yang kelima ada menyimak interrogatif. Menyimak dengan penuh konsentrasi karena penyimak akan mengajukan pertanyaan. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu menyimak slang. Menyimak suatu bahasa dari penggunaan intonasi, variasi nada, bunyi-bunyi yang bersamaan, dan kombinasi bunyi yang muncul berulang-ulang dan bentuk tata bahasa. Selanjutnya ada tahapan menyimak. Yang pertama ada mendengar, yang kedua ada mengidentifikasi, yang ketiga ada menginterpretasi atau menafsirkan, yang keempat ada memahami, kelima mengevaluasi, dan yang terakhir ada menanggapi. Selanjutnya ada teknik-teknik menyimak. Yang pertama ada menyimak dengan berkonsentrasi, yang kedua ada menelaah materi simakan, yang ketiga ada menyimak dengan kritis, dan yang terakhir ada membuat catatan. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan menyimak. Yang pertama ada faktor psikologi, kedua ada faktor fisik, ketiga ada faktor pengalaman, keempat ada faktor sikap, kelima ada faktor motivasi, keenam ada faktor jenis kelamin, ketujuh ada faktor lingkungan, dan yang terakhir ada faktor peranan dalam masyarakat. Ciri-ciri menyimak. Penyimak yang baik pasti memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada siap fisik dan mental, konsentrasi, motivasi yang penuh, tidak mudah terganggu, menghargai pembicara, bersikap objektif, memiliki kemampuan merangkum, memiliki kemampuan menilai, siap menanggapi pembicara, bertujuan dalam menyimak, mempunyai kemampuan linguistik, dan yang terakhir ada berpengalaman dan berpengetahuan sehingga mudah menerima, mencerna, dan memahami isi bacaan atau bahan simakan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan komentar di bawah ini atau bisa WhatsApp saya. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu kegiatan menyimak tidak hanya perlu dipahami pengertiannya saja, namun juga banyak faktor yang mendukung kegiatan menyimak menjadi efektif dan kritis, yaitu salah satunya dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak seperti faktor psikologis, fisik, pengalaman, sikap, motivasi, jenis kelamin, lingkungan, serta faktor peranan dalam masyarakat. Setelah menyimak presentasi yang saya bawakan tentang keterampilan menyimak, saya harap kalian semua dan juga saya sendiri dapat menjadi penyimak yang baik untuk kedepannya ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.